Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 EPP kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait interpretasi dari output frontier. Perkenalkan, nama saya Lailatul Safariyah, NIM 112. Anggota saya ada Fadila Rosa Imelda, NIM 113, ada Miftahul Arifin, NIM 123, dan ada Mohrizal, NIM 141. Yang pertama yaitu interpretasi the final MLA estimate. Nilai gamma merupakan nilai yang menunjukkan beberapa presentasi error yang disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai gamma sebesar 1,157 dan nilai T-tabel sebesar 2,669 dengan derajat kepercayaan 1%. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T-tabel. Untuk selanjutnya, saya akan menginterpretasikan hasil output dari analisis frontier dengan pengaruh masing-masing variabel. Nah, di sini yang pertama itu ada variabel luas lahan, di mana di sini kami menggunakan T-tabel dengan derajat kepercayaan sebesar 10%, yaitu sama dengan 1,67. Sedangkan T rasio pada luas lahan yaitu sebesar 7,33. Dan hal ini T rasio lebih besar dari T-tabel, artinya itu signifikan. Sehingga jika luas lahan ditambah sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 1,05%. Jadi 1,05% ini didapat dari nilai koefisien pada luas lahan. Selanjutnya ada variabel benih, di mana kami tetap menggunakan T-tabel dengan derajat kepercayaan sebesar 10%, yaitu sama dengan 1,67. Nah, sedangkan untuk T rasio pada variabel benih yaitu sebesar 0,08. Artinya T rasio lebih kecil dari T-tabel, artinya itu tidak signifikan. Selanjutnya untuk variabel tenaga kerja dengan diketahui T-tabel yang dengan presentasi 10% diperoleh sama dengan 1,67. Sedangkan untuk T rasionya itu diperoleh 4,02. Ataupun bisa dikatakan dengan T rasio itu lebih besar dari T-tabel ataupun sama dengan signifikan. Artinya jika tenaga kerja ditambah sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 4,02%. Sedangkan untuk variabel pupuk dengan T-tabel 10% ataupun sama dengan 1,67, diperoleh T rasio itu sama dengan negatif. Di mana artinya hasil tidak signifikan karena nilai T rasionya itu memiliki nilai yang negatif. Untuk selanjutnya yaitu interpretasi dari variabel pupuk kandang, di mana kami tetap menggunakan T-tabel dengan derajat kepercayaan sebesar 10%, yaitu sebesar 1,67. Sedangkan T rasio dari pupuk kandang yaitu sebesar 0,25. Dan dapat disimpulkan bahwa T rasio pupuk kandang itu lebih kecil dari T-tabel, sehingga hasilnya tidak signifikan. Kemudian variabel yang terakhir yaitu ada variabel pestisida. Nah, di mana di sini T-tabelnya yaitu dengan derajat kepercayaan 10% yaitu sama dengan 1,67. Nah, sedangkan untuk T rasionya ini bernilai negatif. Nah, jadi untuk semua variabel yang memiliki nilai T rasio negatif itu berarti hasilnya itu tidak signifikan. Baik, untuk berikutnya yaitu interpretasi tingkat efisien teknis. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa petani 1 sampai 60 memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat dikatakan bahwa semua petani dikatakan memiliki efisiensi
efisien secara teknis. Petani memiliki rata-rata tingkat efisien teknis yang tinggi karena nilai estimasinya mencapai 0,99. Petani yang memiliki tingkat efisien teknis paling tinggi yaitu terdapat pada petani 3, 50, dan petani 60. Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan kepada teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.